Shalom saudaraku dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar. Berjumpa kembali saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara, 5 pasangan Alkitab ini selalu setia kepada pasangannya di zaman poligami. Sebelumnya kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah urapan Tuhan berkarya dalam setiap pendengaran kami, hati kami, supaya firman-Mu bisa kami terima dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, 5 pasangan Alkitab ini selalu setia kepada pasangannya di zaman poligami. Saudara, perselingkuhan adalah wujud nyata dari ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan ini dapat menghancurkan pernikahan. Saat perselingkuhan terjadi, orang lupa akan janji pernikahan, tujuan, serta komitmen yang diikrarkan pada awal pernikahan. Saudaraku, ada begitu banyak contoh kasus ketidaksetiaan, tetapi fakta di dalam Alkitab kali ini akan membagikan seberapa pasangan yang saling setia dengan pasangannya. Yang pertama itu Ishak dan Ribka, saudara. Pasangan Ishak dan Ribka menghadapi kenyataan bahwa mereka belum dikaruniai keturunan hingga Ishak menginjak usia 40 tahun. Kejadian 25 ayat 21. Ishak tidak menanggapi situasi tersebut dengan tindakan apapun kecuali dengan berdoa. Pasangan ini mempertahankan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan selama 20 tahun hingga Ribka melahirkan si kembar Yakub dan Esau saat Ishak berumur 60 tahun. Kejadian 25 ayat 26. Yang kedua, Rut dan Boas. Boas memberikan pujian kepada Rut sebagai perempuan yang layak. Tertulis dalam Rut 3 ayat 11. Penilaian Boas ini tidak salah. Pengusaha sukses itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Rut bekerja dengan rajin di ladang gandum Boas. Rut 2 ayat 7. Boas juga menilai bahwa Rut dalam keadaan sebagai janda yang ditinggal mati suami tidak menunjukkan perilaku murahan kepada sembarangan laki-laki. Rut 3 ayat 10. Sehingga Boas yang juga memiliki kualitas kesetiaan di dalam Tuhan tidak ragu menikahi Rut. Yang ketiga, Amram dan Yokebed. Yokebed melahirkan Musa di tengah situasi mencekam di Mesir. Firaun sedang memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki Yahudi kala itu. Kejadian 1 ayat 17. Tapi Amram dan Yokebed tidak gentar menentang perintah Firaun demi menyelamatkan si kecil Musa. Pertama, mereka menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan. Kedua, mereka menghanyutkan bayi Musa di sungai Nil hingga putri Firaun mengadopsi Musa menjadi putra raja. Keluaran 2 ayat 10. Kesetiaan pasangan Amram dan Yokebed telah menyelamatkan Musa sebagai sang pembebas Israel. Yang keempat, Musa dan Zipora. Musa dan Zipora menjadi pasangan dengan kesetiaan yang tak diragukan. Mereka pernah saling menyelamatkan satu sama lain. Musa pernah menyelamatkan Zipora dari sejumlah gembala yang berniat mengusirnya di tempat penggembalaan ternak. Keluaran 2 ayat 17. Demikian pula Zipora menyelamatkan Musa ketika Tuhan akan menghukum mati Musa karena ia belum menyunat putranya. Ketika itu Zipora bertindak cepat menyunat putranya. Keluaran 4 ayat 24
sampai 26. Yang kelima, saudara, Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet memiliki pengalaman yang mirip dengan Abraham dan Sarah. Mereka sama-sama tidak mempunyai keturunan hingga usia mereka lanjut. Hal yang membedakan adalah Zakaria dan Elisabet lebih bisa menerima kenyataan untuk tidak memiliki anak, sementara Abraham dan Sarah berusaha untuk memiliki anak melalui cara lain, yaitu dengan peristiwa kelahiran Ismail. Meski sempat muncul keraguan kepada Tuhan, tertulis dalam Lukas 1 ayat 18, tetapi pasangan ini tetap saling setia hingga janji Tuhan terpenuhi, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, demikianlah lima pasangan Alkitab selalu setia kepada pasangannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.